Shalom. Apa kabar? Iya, just do it. Yes. Ya, just do it. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi jangan mikir-mikir gitu saudaraku ya. Apa yang dikatakan Tuhan sekalipun mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Baik, saudaraku, minggu-minggu ini tidak minggu biasa. Kenapa? Karena suasana masih suasana kebangkitan. Di apa ya? Ya, nanti tanggal berapa saudaraku ya? Mungkin tanggal berapa ya? Tanggal 29 ya. Itu hari kenaikan. Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Berarti selama 40 hari Tuhan Yesus itu setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya, kepada murid-muridnya. Ya. Sebelum itu dia menampakkan diri kepada semua orang. Tapi setelah kebangkitan hanya orang-orang yang percaya. Tapi dalam perjalanan itu saudaraku, meskipun Tuhan Yesus sudah menyatakan berkali-kali dia akan bangkit, dia akan menemui bahkan sebagian dari murid-muridnya, bahkan kelompok-kelompok yang paling dekat dengan Tuhan, Tuhan sudah menyamperin mereka. Ya, tapi masih ada yang ragu-ragu. Ya, kita kan belajar hari ini dari seorang yang dari ragu-ragu tadi, saudaraku. Dia menyatakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh murid-murid yang lain. Ya, ragu-ragu menjadi satu kepastian, gitu saudaraku. Yaitu dari Rasul Thomas. Tema yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, pengakuan Thomas yaitu ya Tuhan, ya Allahku, pengakuan yang akan mengubahkan. Ya, ayo kita baca sama-sama 2, 3. Pengakuan sederhana ya. Tapi ini sangat dahsyat sekali saudaraku, sampai Rasul Thomas menginjil di India sampai mati di sana dan membuahkan. Sekarang ini yang jemaat paling besar itu di Tiongkok sama di India. Tapi India lebih besar lagi. Ini nanti ada seminar dari beliaunya saudaraku ya. Itu jemaatnya itu bukan 10.000, 20.000 loh, banyak sekali. Ya, nah, akan ada seminar di Solo ya, di Solo. Ngomong di Solo saya teringat ya. Ini saudara Erik ya, Pak Erik ya. Nah, saudara Erik ini tamu dari Solo karena tolong berdiri saudara Erik ya, berikan tepuk tangan untuk saudara Erik. Beliau ini rumah tangga di sana, dia beribadah di keluarga Allah di Solo ya. Dia dapat tugas ya, dipercaya Tuhan tugas di Surabaya beribadah sama-sama. Selamat datang ya, selamat beribadah dimanapun Anda disertai Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, pengakuan yang sederhana ini ya penting sekali. Ya. Sebab itu saya rindu kita sama-sama belajar. Yuk saya bacakan dulu, yaitu Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Saudara simak perlahan-lahan, saya bacakan demikian bunyi firman Allah. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Wah, bolos no ibadah ya kata orang saudaraku ya. Maka itu jangan sering-sering bolos saudaraku ya. Iya, yuk. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Oh, aduh.
Padahal tiap hari kumpul ini saudaraku ya. Ya. Lanjutnya. 8 hari kemudian, setelah itu 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cocokkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Pengakuan Thomas. Thomas menjawab, Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun saya belum pernah melihat fisiknya Tuhan Yesus. Saudara pun belum pernah, iya apa ya saudaraku. Ini dikatakan buat semua saudara yang ada tempat ini, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, saudara dikatakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang ngomong sendiri, berbahagialah engkau yang percaya sekalipun tidak melihat. Kok meneng kabeh kalau tepuk tangan? Wong iki Tuhan Yesus yang ngomong, ini firman Tuhan loh saudaraku. Nah, yuk kita belajar. Bukan hanya sekedar ngomong, sekedar nyanyi, tapi ada sesuatu yang perlu saudara renungkan dalam-dalam. Ini karena saya masih melihat ada sebagian orang tiap hari, tiap minggu ke gereja, tetapi ada problem sedikit, ya mereka kehilangan. Mereka berkata, kok gini ya, gitu saudaraku. Ya beberapa hari yang lalu, satu hari itu ada orang, ya bukan ada orang, teman-teman saudara telepon, ya, 3 orang ini beda-beda saudara. Mereka tanya-tanya dan mereka ada yang kehilangan arah, ada yang sakit. Padahal tiap minggu ke gereja. Gerejanya enggak kecil-kecil, gede saudaraku. Tapi teman akrab dengan saya. Dia mungkin gak akrab sama gembalanya, saya enggak tahu ya. Tapi yang jelas dia akrab dengan saya. Dia telepon. Nanti malam isata nongol di omaku gitu. Ya, istrinya. Saya meluncur sama Yosua. Loh padahal tiap minggu loh ini. Tiap minggu loh. Pelayanannya melok loh saudara. Belum tentu orang yang pelayanan. Ya, belum tentu orang yang tiap minggu ke gereja. Itu secara pribadi itu seperti Thomas ini saudara. Mengaku dengan mulut. Ya, bahwa ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Saya sangat Pastor Yosua ke sono saudara, ke rumahnya. Bapak Ibu rumahnya ya kayak istana orang mampu. Karena dokter mengatakan penyakitnya ini menyebar begitu ya, menyebar gitu. Sehingga dia tidak bisa tidur, stres. Ya dengan sendirinya saudaraku mengganggu keluarga. Karena keluarga itu satu. Betul apa betul? Kalau suaminya sakit, istri anak-anaknya pasti ikut sakit. Ya Pak ya saudaraku? Nah, lalu saya datang, ya kelihatan dari face mukanya. Saya katakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, dengarkan baik-baik hari ini. Tidak kebetulan saya datang ke sini. Kalau engkau bertobat, engkau sungguh-sungguh, Tuhan itu tidak pernah marah dengan orang yang ragu-ragu. Betul lah betul ya? Nanti kita akan lihat saudara. Ini yang namanya si Thomas ini kan kelihatan ragu-ragu. Harapannya hancur. Harapannya hancur. Karena apa? Dia sudah berharap, dia sudah memberikan segalanya, waktunya,
macam-macam lah mungkin. Ya, untuk sang guru tadi saudara. Tetapi dia melihat dengan mata kepala sendiri, gurunya itu tidak berdaya. Mati di atas kayu salib. Semua firman, ya, semua janji-janjinya Tuhan sebelum Yesus disalib. Betul apa betul ya saudara? Iya kan? Dia melihat bagaimana seorang buta dijelekkan. Dia melihat membagikan juga 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana dia melihat sendiri orang mati dibangkitkan. Lazarus 4 hari mati dibangkitkan. Tapi saat dia melihat Yesus mati di atas kayu salib, tidak berdaya, hancur. Saudaraku, tapi luar biasa. Ya, kita masuk yang pertama. Pengakuan menghancurkan keraguan. Yuk kita baca 2, 3. Kalau saudara ragu-ragu, gak masalah saudara. Ya, dalam arti kata, jangan sampai mutung. Nah, orang Surabaya itu mantep saudara. Katakan mutung. Tahu ya, kalau mutung itu jelas enggak Tuhan-Tuhanan, enggak doa-doaan. Iya, enggak Kristen-Kristenan. Ya, saudaraku yang kasih itu namanya mutung. Thomas gak mutung. Yesus menghampiri Thomas. Ya. Sekalipun Thomas berkata, ya, kalau aku tidak mencocokkan jariku ke dalam bekas pakunya dan mencocokkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini kelihatan hancur, saudaraku. Jawab Yesus, ya. Kemudian berkatalah, ayat 26, dikatakan demikian. Delapan hari kemudian murid Yesus berkata, murid Yesus berada dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian berkatalah Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cocokkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Oh, ini karakternya Tuhan Yesus gitu. Tuhan tidak pernah menghakimi saudara. Amin. Tuhan itu penuh kasih. Dia menghampiri saudara. Dia menghampiri Thomas yang ragu-ragu. Tuhan Yesus tahu saudaraku, Thomas tidak hadir. Tuhan Yesus tahu perkataannya Thomas. Sekalipun pada waktu Thomas tidak ada hadir, ya, Tuhan tidak di situ. Tuhan mengadili kepada murid-muridnya. Thomas tidak di situ. Tuhan tahu. Lalu Tuhan datang menghampiri. Jangan sekali-kali kau tidak percaya. Sekarang cocokkanlah. Saudaraku yang kasih. Itu karakter Tuhan. Ya, maka itu orang-orang luar sana, saudaraku, dikatakan agama Kristen itu agama apa? Kasih. Ya. Selalu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhanlah yang selalu, saya katakan selalu berinisiatif untuk menghampiri orang-orang yang kadang mereka kurang setia, kadang mereka sudah melupakan Tuhan. Tuhan selalu menghampiri. Contoh dalam perjanjian baru. Lukas 15, tidak usah dibaca. Ini ayat sangat terkenal, ini cerita sangat terkenal sekali. Yaitu tentang anak bungsu. Bapaknya masih belum mati, sudah minta warisan. Nah, mungkin saya percaya pasti memaksa.
Sehingga warisan itu diberikan dan lari meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumahnya. Mereka berfoya-foya sampai habis. Bahkan makan saja tidak bisa. Tapi apa? Waktu anaknya itu bertobat, anak itu bangkit, anak itu datang kepada bapaknya. Alkitab saya mencatat dengan jelas. Dari jauh sang bapak itu melihat anaknya. Kata-kata dari jauh. Dengan kata lain, sang bapak itu tiap hari nunggui saudaraku. Kapan anakku mulih? Kapan anakku mulih? Kapan anakku mulih? Begitu anaknya ini mempunyai pengakuan, jadikan aku salah satu dari suruhanmu atau apa namanya? Pelayan, pegawaimu. Tanpa ngomong saudaraku, tanpa memerintahkan, maka itu tahu kamu. Enggak saudaraku. Ya Tuhan itu enggak kayak gitu. Langsung Tuhan itu atau Bapak itu merangkul. Enggak disuruh mandi dulu, bahkan diberikan cincin yang artinya perjanjian. Tuhan itu Tuhan yang demikian. Mungkin di antara saudara, ya kondisi sekarang ini kan semua serba. Ya, pergumulan tambah hari, tambah banyak, tambah hari, tambah berat. Ya jangan saudaraku, pendeta itu enggak loh, sama saja. Pergumulan tambah banyak. Tapi kasihnya Tuhan tidak pernah kekurangan dan tidak pernah berkurang. Yang sesuai kata amin. Yang percaya katakan yes. Kuasanya Tuhan pun tidak akan pernah berubah. Serius. Asal saudara datang, saudara ngaku. Maka Tuhan dengan kasihnya dia akan memulihkan hidup saudara. Itu Tuhan. Taruhlah dalam Adam dan Hawa. Demikian juga saudara. Adam berbuat dosa. Bukan datang kepada Tuhan, tapi apa? Lari daripada Tuhan. Sembunyi. Pertanyaan saya, Tuhan gak tahu lah Adam itu sembunyi. Tahu saudara, dia adalah Allah yang maha tahu. Tuhan hanya berkata, Adam di mana engkau? Adam di mana engkau? Lalu Adam berkata, Tuhan, aku sembunyi karena aku telanjang. Karena dia sudah berbuat dosa. Bapak Ibu, Tuhan itu yang selalu berinisiatif untuk mencari saudara. Bukan dibiarkan. Ya, rumah tangga, kesehatan, apapun pergumulan saudara. Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Tepuk tangan panjang buat Tuhan. Ya. Selama 40 sekian tahun saya melihat Tuhan. Ya, saya tidak lebih baik, tidak lebih benar dari saudara. Tapi saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh. Dia akan ngaku. Ya, lalu dia bertobat. Tuhan berikan yang terbaik. Lalu saya teruskan kesaksian tadi yang belum selesai saudaraku. Ya memang penyakitnya belum sembuh. Pagi-pagi istrinya telepon. Dukoh Gun, terima kasih. Apa? Kemarin setelah didoano, padahal itu berapa hari tidak bisa tidur. Saudara. Setelah didoano. Isak turu pules. Isak tidur pules. Mukanya tenang. Isok dijak ngomong. Loh, sadurunge bisu saya apa nggak ngerti saya. Ngerti saudara. Dan dengan kata lain begini saudara. Ya, ayo. Dikala saudara mengalami keraguan, jangan lari dari hidup saudara. Jangan lari dari Tuhan. Ya. Karena saya tahu, saya percaya bahwa Tuhan sudah berjanji. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. 7 kali orang benar jatuh. Orang benar itu siapa? Saudara.
Tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Datang kepada Tuhan. Kalau saudara lari, ya yang salah bukan Tuhan. Tuhan selalu memakai setiap anak-anaknya untuk memanggil saudara. Apalagi zaman sekarang sosial media juga banyak saudaraku ya. Mereka memanggil, tetapi adakah pengakuan secara pribadi dalam hidup saudara? Iya aku salah. Tuhan aku mau Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Oh saudara keraguanmu jebol. Ya. Ayo next. Sebelum kita masuk yang kedua. Ya. 2, 3. Iman sejati. Nah, perkatakan kalau saudara ngomong aku punya iman, ingat ya. Iman sejati bukan berarti apa? Tidak pernah ragu, tetapi apa? Tetap setia walau sempat ragu. Saudaraku yang kekasih, saya pernah alami keraguan. Ambil keputusan yang besar, saya alami keraguan. Waktu saya ambil tanah di sana, saya alami keraguan. Kapan nanti? Ya opo iki saudaraku. Tapi saya tidak akan berhenti di situ. Saya tersimpu, saya baca firman Tuhan, saya dengarkan apa yang telah saya baca, lalu saya berdoa. Hati mantap, ambil. Orang berkata, tidak mungkin dapat izin. Ya, kita mau dengarkan yang mana tergantung. Tergantung. Suara kan banyak saudaraku. Tapi saya hanya dengar satu, suara apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka itu gereja kita selalu memberikan dorongan kepada saudara. Pastor Yosua ya, memberikan dorongan kepada, ayo baca firman. Saudara kalau baca firman, maka saudara akan menerima terobosan-terobosan. Mungkin sudah judek, gak mungkin. Putus asa. Tapi kalau saudara baca, berdoa, waduh saudaraku. Ya, maka Tuhan akan berikan jawaban dalam hidup saudara. Saya ambil, berjalan, terus 1 tahun lebih sudah. 1 tahun sudah. Ya terus berdoa. Ya, supaya terselesaikan seperti apa yang Tuhan kehendaki lah. Ya, kalau Tuhan izinkan nanti Agustus bisa selesai, ya kita ulang tahun di sana. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Tapi nek tertunda ya tidak masalah. Yang penting jadi. Amin. Iya, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Iya, sudah sampai lantai 4 sudah mulai ya, di glass wool ya, supaya diredam supaya tidak keluar. Ya sudah punya ya Tuhan kirim orang yang ada ukurannya. Tiba-tiba kabeh kono ukurane, banyu ono ukurane, pH-ne piro gitu. Ternyata peredam ini juga ada ukurannya. Nek diukur ini tutuk ndi lho, suarane iki opo gitu, diserep apa mendal gitu. Ono kabeh tiba-tiba cara. Nah, nek ono kabeh nek keble enak. Mesti larang. Murah apa larang ya? Oh, bojoku murah ngono dae. Ya wis bener itu. Yang penting kan kita tidak tahu loh apa yang akan mesti harus karpet. Nek karpet itu gak mendal. Loh ya bener saudaraku, nek karpet gak mendal. Kalau jobin mendal saudara. Padahal kalau kersi enak jobin apa enak karpet? Enak jobin. Pembantu. Anuan beres. Lah, sak gini kalau manggil orang sekali saudaraku. 3.500.000. Bersih karpet itu toh. Ngono cek tembelong-tembelong saudara. Makan jalan jero. Tersinggung saudara. Enggak lah ya. Kita ini family, amin. Cingci, amin. Siapa sih gelap mangan? Cilmu. Cok lo ya. Gue takon nyikat ya. Loh saudaraku, saya bukan teori. Kan sering kali saya sudah ngomong, saya ini siapa? Gitu. Kok sampai sekarang ya?
Ya, kalau saya tidak mengalami seperti apa yang Thomas alami ya, tidak mungkin saya berani istilah, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, sebab itu saya membagikan pada saudara. Kalau saudara ragu, tetap setia pada Tuhan. Nggak ngerti, ya memang kita nggak ngerti apa yang akan terjadi besok. Tapi kalau kita percaya, orang mati aja dibangkitkan. Waktu saya bertobat dulu, utang gede ini segitu, ya, nggak karuan semua, sudah nggak bisa apa-apa. Begitu saya bertobat, saya hanya pegang satu firman Tuhan, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Lazarus 4 hari dibangkitkan, Tuhan, mosok sih Tuhan, saya tidak bisa Tuhan melunasi hutang saya Tuhan. Kalau orang mati saja bisa, apalagi ini soal, aduh kecil Tuhan. Oh Tuhan buktikan. Maka itu perlu saudara berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus yang bangkit, oh saudaraku, kesetiaan saudara tidak akan terhapuskan. Masuk kedua. Kalau Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, itu bukan asbun. Bukan hanya sekedar abang-abang lambe. Ya, bukan karena diberkati, karena dia melalui keraguan-raguan tadi. Ya. Dan kedua ini pengakuan membawa perubahan identitas. Saya jujur sama saudara, ya. Kalau tidak ada perubahan di dalam identitas orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, malah ya begitu-begitu saja. Tidak berani untuk take action. Tidak berani untuk bertindak. Tapi kalau dia berjumpa dengan Yesus dan dia mengaku, ya Tuhanku dan Allahku, maka Tuhan akan memberikan keajaiban dalam hidup saudara. Coba Roma 10:9. Saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih, ya, bukan hanya diselamatkan, tapi saudara setiap hari akan hidup di dalam mujizat-mujizat Tuhan. Saya tidak akan berani berbicara kepada orang-orang yang sudah stres, orang yang kelihatannya sudah sangat putus asa, kalau saya tidak mengalami apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Sebab itu orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu ada suatu perubahan identitas yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi banyak orang Kristen masih hidup pada masa lalu. Ya. Maksud saya apa, Saudara? Masih ingat-ingat, aduh aku ini tidak salah apa. Masih ingat, aduh aku ini orang miskin. Aduh aku ini orang yang tidak dihargai di rumahku. Aduh aku ini mengapa, aduh aku bertindak konyol sehingga aku sekarang kayak gini, aku lari dari Tuhan. Pokoknya selalu penyesalan. Gini, mentalnya itu bukan mental pemenang, tapi mentalnya itu mental pecundang. Kenapa kita hidup di sana? Alkitab saya mengatakan orang yang sudah di dalam Yesus, ciptaan yang baru. Kenapa dikatakan ciptaan? Ciptaan ini bahasanya lain loh saudaraku. Ya.
Dengan bahasa Yunaninya itu ciptaan itu bara. Kok bara ya? Ibrani atau Yunani? Ibrani betul ya. Ibrani itu bara. Bara itu artinya menjadikan yang tidak ada menjadi apa? Ada. Seperti contoh gini. Gunawan menciptakan meja. Nah ini salah. Bukan bara. Nggak mungkin saya mengatakan Gunawan bara meja. Karena meja sudah ada bahannya. Betul. Tapi Alkitab saya mengatakan pada mulanya Allah menciptakan ini yang tidak ada menjadi ada. Itu bara. Nah, kalau saudara baca 2 Korintus 5 ayat 17, ya, dikatakan maka siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah bara. Jadi saudara ini sudah bukan lagi manusia. Ayo ngomong gini, aku dumbien. Ayo ngomong, gerakno tanganmu, cek eling kon. Ya, aku dumbien. Loh saudara, siapa sih manusia itu yang tidak pernah berdosa? Kalau ada manusia yang tidak berdosa, Yesus tidak perlu datang. Alkitab saya mengatakan semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Efesus mengatakan kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai. Dimurkai. Tapi oleh karena kasih karunia, oleh karena belas kasihan Tuhan, ya, maka Tuhan menjadikan ini ciptaan baru di dalam Kristus. Maka itu saudaraku jangan terlalu banyak belajar firman dari TikTok. Ono benere ono salahe. Ya toh, lebih baik saudara belajar. Sungguh-sungguh dikatakan oroto baca firman, oroto. Saya yakin, saya 100% yang mengatakan bahwa kalau saudara rendah hati membaca dengan sungguh-sungguh, saudaraku, bukan sekali 2 kali terus-terusan, itu kan pada mangan, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan oleh karena apa? Roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu panganan rohani. Pendeta pun itu makanan rohani itu harus, saudaraku, diselidiki, dibaca. Nanti Tuhan itu akan menuntun saudara. Gitu saudara. Ini yang terakhir kan viral, Kristen progresif. Itu artinya apa? Keselamatan itu ada di luar Yesus. Mosok saya dikatakan ini, saya dengar, saya baca. Ya. Masa sih orang baik kayak gini, ndak ini. Tuhan itu mau menghukum mereka dalam neraka. Saya mau tanya dengan saudara. Ya, baiknya manusia itu, yang dikatakan baik itu kayak apa? Standarnya dengan Tuhan. Ya saya lihat, oh baik, kon kayak aku duwe akeh kayak penjen. Kalau aku kalau istana kayak sembarang kali baik. Baiknya saya itu hanya sebatas itu kan. Kan saudara nggak tahu. Iya apa ya? Standarnya Tuhan itu, aduh saudaraku, surga itu tidak ada satu titik dosa. Tidak ada orang benar. Ya, gak ada orang sok suci itu ada. Nek suci itu tidak ada. Karena itu perlu dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Supaya kita yang dibenarkan, yang percaya kepada dia, dibenarkan oleh Allah. Tepuk tangan yang banyak. Nah, ini yang dinamakan ciptaan baru. Dibenarkan oleh Allah. Saya pernah buat contoh yang klasik. Anaknya hakim melanggar, tapi harus dihukum. Tidak boleh tidak. Iya apa iya? Oh, iya loh. Lalu hakimnya itu saudaraku ngetok palu. Jedok, kamu harus dihukum, didenda sekian ratus juta. Begitu selesai hakimnya lepas baju. Dia turun. Dia bayar uang tebusan. Ratusan juta. Anaknya ada dihukum.
Karena sudah dibayar lunas. Itulah Kristus. Saya mau tanya dengan saudara. Macan binatang buas atau binatang jinak? Ayo sing serem gitu loh rek, coba meneng ae rek. Apa bulan 5? Karena bulan 5 pertengahan tambah soro. Lah iman saudara soro. Ayo. Macan binatang buas atau binatang jinak? Kenapa dikatakan binatang buas? Makan apa itu diavora apa? Karnivora. Makan daging mentah, ya toh? Ya. Sekarang mau saya tanya, bayai macan perocot, ya, makan daging mentah enggak? Enggak. Binatang jinak atau binatang buas? Itulah hidup kita, natur kita ini dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah, dunia hingga diberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan karena perbuatanmu baik, no. Ya, jangan binasa, beroleh hidup. Percaya dalam dia, dilahirkan kembali. Nah, dalam proses ini saudaraku, mengikut Yesus, pasti ada jatuhnya, iya Pak ya? Gak mungkin gak jatuh. Nah, saudara dikasih resep. Filipi 3 ayat 13 ayat 14. Luar biasa lah Tuhan itu saudara ya. Ayo sebelum kita masuk yang ketiga. Ya. 2, 3. Saudara-saudaraku, ini Rasul Paulus loh. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi apa? Inilah yang kulakukan. Apa? Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan apa? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku meninggalkan masa laluku. Bukan ndak iling. Tapi ndak diiling. Ayo ngomong. Bukan ndak iling. Tapi tidak dieling-eling. Nah, sekarang kita balik. Nah, meninggalkan masa lalu dan berlari-lari. Ngomong berlari-lari. Apa artinya? Yo kemelayu, sapa gak ngerti. Artinya itu serius. Melo Tuhan itu sing sungguh-sungguh. Ya seru rek. Nek berlari-lari ku, iya bahasa Inggrisnya run ngono saudaraku ya. Iya serius, ikut Tuhan itu yang serius gitu loh. Serius, saudara. Saya ngomong ambil teman saya yang itu, yang sakit. Saya bilang gini sama, usianya lebih saya tua 3 tahun. Saya ngomong gini, terimaan sekarang kenyataan ini bahwa kamu sakit, titik. Terimaan keadaan. Kamu bangkrut, terimaan keadaanmu dulu. Kamu kecewa, terimaan dulu keadaanmu itu. Ojo nyalano yang lain. Setelah diterima, kamu tahu kembali. Enggak, terus jadi. Aku ngomong kamu ya, kenyataan. Besok mati gak? Iya mati. Mati gak? Mati. Mati urip no tangane sapa? No tangane Tuhan. Kon loro-loron. Aku enggak. Belum tentu loh aku iki gak disi kon. Bisa saja aku besok itu mati. Kon durung mati. Iya Pak ya? Apa? Kadang-kadang orang itu mesti kasih shock terapi gitu. Gak usah takut-takut. Iya toh? Mikir deh, iya ya gak ora aku mesti mati. Lah nek kon gak terima kenyataanmu nanti, kamu terus nyalakno dirimu. Kamu terus nyalakno kok gini. Kenapa aku kok padahal saudaraku dia tak mau berobat di Indonesia.
Singapura. Meskipun larang, Singapura. Ya. Tapi saya katakan, kabeh wong mati terima sih. Kalau kamu terima sekarang, tahu kamu itu ciptaan baru. Pegang firman Tuhan. Berlari-lari pada tujuan. Untuk menerima panggilan Tuhan. Serius sampai Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan dengan memuji, menyembah. Aduh. Jangan namanya gereja. Bingung wean terus. Dulu belum diberkati. Dan saya katakan tambah. Pokoknya yang namanya pergumulan ini tambah hari tambah berat. Kenapa saudara? Dulu ndak ono HP. Gak apa-apa ya Pak ya? Loh saya ini ngomong serius. Saiki HP ketinggalan. Lebih baik bojo ketinggalan. Lah kok mau jujur lali sih? Pak ngomong jok sembrono lho Pak. Lah sekarang gini bayang no. Kalau nyonyaku ketinggalan, ya toh. Ono HP lah iso tak telepon. Yang berini cepetan yang bisa, ya toh. Tapi nek HP ketinggalan, kacange iki gak iso, kacange transfer gak iso, kacange bayar tukang gak iso, kacang ini, kacang ngono gak iso, kacange buka opo-opo gak iso. Iya Pak ya? Aku persoalan. Loh serius, saya kalau ketinggalan bingung saudara. Bukan apa, bukan saya gila TikTok, enggak saya jarang. Loh kok guyu? Enggak loh, saya enggak nyinggung loh saudaraku ya. Tapi kalau saudara tersinggung, puji Tuhan. Berarti haleluya, Tuhan masih cinta saudara. Amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Pengakuan ini mengubah identitas saudara. Ya. Sebab itu ketika Thomas mengaku Tuhan dan Allahku, itu dalam sekali. Bukan Thomas yang ngaku gini loh saudaraku. Tuhan kami, Allah kita. Enggak saudara. Tuhanku dan Allahku. Itu personal, pribadi. Yes. Kalau pribadi, Tuhan itu sebagai sahabat. Betul? Bukan hanya Tuhan tahu loh. Nek sahabat itu saudaraku, saudara keadaan apapun, selalu dia itu datang. Selalu dia, ini. Ngaku terang-terangan kayak Simon. Gak siapa? Thomas. Gak percaya aku. Nah itu kan dapat ragu-ragu. Tapi dia ngaku gak percaya aku. Nek kan nyucun. Tapi Tuhan tidak marah dengan orang yang ragu-ragu. Selalu Tuhan itu gitu saudara. Menunggu kita ini tung. Nah tungnya ini loh saudaraku. Saudara harus cari yang ting ini. Oh gitu. Nanti saudaraku beda. Alkitab yang saudara baca itu selalu baru. Iyo heran aku. Heran. Karena apa? Karena firman itu hidup. Coba. Tuhanku dan Allahku. Saudaraku pribadi. Berarti pengenalan itu luar biasa. Ya. Yang masuk yang ketiga terakhir. Ya. Pengakuan mempererat hubungan pribadi. Katakan pengakuan mempererat hubungan pribadi. Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan ini ya, membuat kita ini mengerti tiga hal. Dia adalah Allah yang akan memberikan terobosan di dalam keraguanmu. Kalau kita tetap setia, ya, dia adalah Allah yang mengubah identitasmu. Pak bisa berbuat salah, saya dihakimi. Oh saudaraku, tidak ada manusia tidak salah. Semua manusia pasti salah. Saya lupa ya, orangnya sudah almarhum. Siapa sih sing dulu bunuh saya ini? Selalu kesaksian saya yang saya tahu. Waktu saya pelayanan di Medaeng itu Pak Prayit almarhum. Siapa masih ingat Pak Prayit? Ya yang sebaya dengan saya mungkin tahu ya. Pak Prayit itu dulu bunuh polisi apa tentara ya? Lali aku, kolonel gak salah. Ya.
Lalu itu sama masih ada kok kalau mau cari di Google ya, dibunuh, dibuang nongone daerah Batu sana saudaraku, ketemu lalu dipegang dia Suminah namanya istri ya, Suminah, Pak Prayit sama satu lagi mantune ini polisi Sugeng namanya. Ini dihukum mati semua ya, hukum mati. Tapi Pak Prayit ini akhirnya dia itu bertobat sungguh-sungguh melayani di sana. Nah, pada akhirnya Pak Prayit ini tetap dihukum mati kalau nggak salah, tetap dihukum mati ya. Tapi dia meninggalnya dengan damai, tidak ada problem. Dia kalau karena dia malah disuruh ngewangi saudara ini semua keluar dari penjaranya itu dia ngewangi ini tidak ada problem. Sukacita. Bapak Ibu yang kasih. Sebab itu Tuhan itu selalu Tuhan yang menunggu saudara untuk masuk dalam dekapannya. Next ya. 2, 3. Kristus bukan sekedar Tuhan alam semesta, tetapi Tuhan atas hidupku pribadi. Nah, Tuhan yang pribadi ini ada dalam hidup saudara, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara ya pernah bersalah, saudara bertobat, kembali ke jalannya Tuhan. Enggak usah motong saudaraku, kembali ke jalannya. Sungguh-sungguh minta Tuhan. Tuhan enggak medit saudaraku. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Pasti Tuhan itu pulihkan. Kalau saudara masih ragu-ragu, tetap setia, tetap minta kepada Tuhan. Dia yang membuat telinga pasti mendengar, amin. Dia yang membuat mata pasti melihat. Dia yang memberi hati pasti merasakan pergumulan saudara. Apapun itu. Ya. Nah, saya itu suka dengan Daud. Ini ayat yang terakhir. Siapa tidak kenal Daud? Pasti tahu orang Kristen kenal Daud. Ya. Dia dari orang yang tidak apa-apa menjadi seorang raja yang menguasai Israel dan jaya dan jatuh dalam dosa ya, tapi akhirnya dia sungguh-sungguh bertobat, lalu dia sampai matinya dia tetap setia, dan di dalam pengalamannya Daud dia mengatakan Mazmur 91 ayat 14. Ayo kita baca. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan apa? Meleputkannya, aku akan membentenginya. Ia, sebab ia mengenal namaku. Yang kuning dibaca sekali lagi. 2, 3. Sebab sungguh hatinya melekat kepada. Daud hatinya melekat. Dia berbuat salah, dia dosa, tapi hatinya melekat. Begitu dia disindir oleh Nabi Nathan, ya. Dia bertobat, lalu dia sungguh-sungguh, Tuhan tidak buang. Dikembalikan kejayaannya. Saudara. Ya memang ada sesuatu yang harus dia terima akibatnya. Apa akibatnya? Anaknya hasilnya meninggal. Sekalipun Daud sudah bertobat, Daud sungguh-sungguh minta supaya anaknya ini disembuhkan. Tapi Daud tahu dirinya itu siapa. Dia tahu. Dia tidak marah kepada Tuhan sekalipun anaknya yang dikandung itu akhirnya meninggal, yang sakit itu. Dia tetap jalannya Tuhan. Maka saya katakan yang lama sudah berlalu. Ayo kita kembali. Ayo kita fokus sama Tuhan. Jangan kita menjadi mutung atau lengah. Maka Daud berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Satu ini belum masuk saudaraku. Tolong dibuka saja. Mazmur 118 ayat 17. Ini pernyataan Daud. Hebat. Hebat. Bisa ditayangkan? Mazmur 118 ayat ke-17. Aku tidak mati, tapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan
perbuatan Tuhan. Padahal dia salah, dia berdosa, dia berdebat, dia tidak ingat-ingat yang lalu. Dia tidak berkata, cilakalah, aku hancur, aku habis. Enggak, saudaraku. Daud berkata, aku tidak mati, tapi aku hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan.